Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Triska. Bu Triska sehat? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Bu Eni gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Triska. Baik Bu Eni. Kemarin kita sudah janji ya untuk ngobrol hari ini. Nah, kira-kira Ya, Bu Eni mau ngobrol apa ini hari ini? ya. Begini Bu Triska, di sekolah tempat saya mengajar itu kan lagi renovasi nih ceritanya Bu Triska ya. Ya, Jadi murid-murid itu masuk bersif, kebetulan kelas 1, 2, 3 itu masuknya pagi, kelas 4, 5, 6 itu masuknya siang. Nah, yang menjadi masalah hari ini nih Bu Triska, musola sekolah dipakai untuk ruang belajar. Nah, jadi pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah otomatis kan memang tidak bisa terlaksana lagi gitu Bu iya, Triska. iya. Nah, sehingga murid-murid saya sholatnya sendiri-sendiri, ada yang sholat di kelas, ada yang di perpustakaan, di ruang UKS. Nah, sehingga kondisi ini benar-benar tempat sholat itu ya memang tidak nyaman gitu Bu Triska. Oh, Tuh. begitu ya Bu Eni kondisinya. Ya, Karena musola dipakai untuk belajar, jadi murid-murid terpaksa ya Bu Eni sekolah sholat sendiri-sendiri. iya, mm-mm. Ada yang di mana tadi di perpustakaan, di Ya. UKS, dan ada juga di kelas. Iya, ya jadi kan, apa namanya ya, sholat murid-murid itu jadi kurang terkontrol jadinya Bu Triska. Iya, karena pelaksanaan terpecah-pecah dia Bu Eni. Iya betul betul. Nah terkadang saya lihat ya, apa, ada anak yang sholat gitu kan, ada yang tidak sholat. Ya karena kondisi tempat untuk melaksanakan sholat ini yang tidak nyaman Bu Triska. Nah Iya, melihat kondisi ini, ya saya bingung juga jadinya gitu kan. Bu Tika tahulah gitu kan, ini kan, apa namanya, tanggung jawab, saya gitu ya sebagai iya. guru pendidikan agama Islam. Tentu Mhm. saya menginginkan semua murid-murid itu melaksanakan sholat Oh, zuhur gitu, Bu iya, Triska. iya. Oh, begitu ya Bu Eni. Saya paham. Kira-kira Bu Eni ingin dapat apa nih dari obrolan kita hari ini? Ya pengennya sih saya tuh pengen melakukan sesuatu gitu Bu Triska ya. Iya, Jadi mengontrol dan memastikan semua murid-murid melaksanakan sholat zuhur di sekolah di tempat yang nyaman itu. iya ya Bu Eni. Anak kelas 4, 5, 6 yang sholat di sekolah ya. Iya. Oh, begitu ya Bu Eni. Memastikan gitu bahwa anak ini sholat tepat waktu dan berjamaah gitu ya Bu ini kelas 4, 5, Iya. 6 ini. Pokoknya walaupun berjemaah atau sendiri yang penting tempat yang nyaman lah gitu Bu Mega, Bu Triska. Kalau bisa berjemaah alhamdulillah gitu, tapi, kalau, nggak mungkin sendiri ya tuh pasal sendiri, tapi yang penting tempatnya nyaman lah gitu kan. Mhm. Kalau menurut Bu Yeni melaksanakan sholat dengan kondisi tempat yang nyaman itu idealnya seperti apa? Ya kalau sholat dengan kondisi tempat nyaman tuh ya kalau menurut ini sih idealnya tempatnya mungkin bersih kali ya Bu Triska ya, Ya, tidak terlalu sempit, tidak berbau gitu ya, tidak berisik lah ya, ya. sehingga semua murid bisa sholat dengan tenang dan nyaman, mungkin itu. Oh, begitu. Baik Bu Yeni. Berarti kondisi tempat nyaman untuk melaksanakan sholat itu tempatnya bersih, tidak Iya, sempit, tidak berbau, dan tidak berisik ya. iya, mhm. Kira-kira kalau dari skala 1 hingga 10, sekarang posisi sholat yang tidak nyaman Bu Yeni itu di posisi berapa? Angka berapa sekarang itu Bu Yeni? Mungkin kalau sekarang saya lihat sih masih di angka 5 lah Bu Triska. Pengennya Bu Yeni pengen angka berapa? Ya walaupun nggak capai 10 setidaknya 8 cukup lah Bu Triska ya, Iya, iya, iya. 8 ya. Itu sudah cukup ya Bu Yen. Iya iya betul. Kalau pengennya Bu Yeni ini 8, kira-kira apa peluang yang bisa Bu Yeni lakukan di sekolah itu supaya anak ini tidak nyaman, supaya anak ini nyaman di sekolah gitu sholat. Iya iya. Kalau sekarang sih ada sih terpikir Bu Tiska, Hmm. misalnya gaya apa ya, bekerja sama dengan wali kelas dan murid ya gitu, Hmm. untuk membersihkan pojok baca mungkin ya kita gunakan untuk tempat sholat gitu Bu Tiska, mungkin itu kemungkinan besar. Karena bagaimanapun kan ruangan dipakai semuanya, nggak ada lagi gitu kan. Terus, ada satu lagi meminjam musala warga ini, Bu Tiska, kebetulan ada di sekitar 30 meter lah dari sekolah.
Nah, itu. Oh, sekitar 30 meter. Kalau Mm-mm. dari yang dua tadi kan Bu ini menyebut yang pertama bekerja sama dengan wali kelas yang Iya, iya. memberikan pojok baca untuk sholat. Yang kedua meminjam musola warga. Kalau menurut Bu ini yang prioritasnya yang mana yang bisa membuat anak nyaman gitu? Kalau ini sih lebih prioritasnya lebih cenderung ke meminjam musyawarah warga sih Bu Triska. Ya, Kenapa? musyawarah warga ya, karena nanti kan kalau pinjam musyawarah ini anak-anak ya apa namanya, bisalah berjamaah bisa juga gitu kan. Bisa Kita juga bersama ya. bisa jugalah ngontrol anak-anak, memastikan anak-anak nanti gitu kan untuk sholat Bagus, berjamaah. bagus itu ya Bu ini Mhm. rencana. Kira-kira kapan Bu Yeni mau memulai kegiatan itu rencananya? Rencananya, ya atau 2 atau 3 hari inilah Bu Mega mau dimulai gitu kan. Dimulai Oh, rencananya mau mulailah lagi gitu kan, persiapan. langsung persiapannya seperti apa? Maksudnya yang apa yang Bu Yeni persiapkan itu untuk memulainya itu? Ya mungkin, berbicara dulu mungkin ya dengan kepala sekolah gitu ya, dengan sejawat, kemudian minta izin juga kepada warga yang punya musala, mungkin itu, Bu Triska. Ya, kira-kira apa kelebihan dari meminjam musola warga itu ya? Ya, kalau kelebihannya Bu Tiska mungkin murid bisa sholat jemaah ya dengan nyaman. Kemudian tidak ada lagi murid yang terpencar-pencar tadi itu Bu Tiska ya untuk melaksanakan sholat ya. Sehingga saya sebagai guru nih ya bisa mengontrol, mengawasi dan memastikan semua murid untuk melaksanakan sholat. Mungkin itu Bu Tiska. Oh, bagus rencana Bu Yeni ini. Karena Iya, dengan rencana itu bisa mengontrol mengontrol iya, anak, mengawasi dan pastikan anak ini bahwa dia betul-betul sholat ya Bu ya. iya, heeh, Bisa betul sholat betul dengan Bu Tiska. nyaman. Iya Kalau betul. kalau dia itu bersama-sama, dia akan fokus, apalagi sholat berjamaah. Makanya Iya, iya. secara serentak itu dia siap sholat semuanya, tidak memakan waktu yang banyak berarti ya Bu Yan. Iya, iya, heeh, ya Ya, betul bagus betul sekali. rencana Bu Yan ya. Mhm. Terus apa komitmen Bu ini terhadap rencana tersebut? Ya komitmennya mungkin saya memastikan, murid-murid itu untuk nyaman untuk melaksanakan sholat zuhur di musala tersebut. Itu aja mungkin Bu Tiska. Iya, ya. Bagus ya Bu Yan. Siapa yang mendapat membantu Bu ini dalam menjaga komitmen ini? Ya kepala sekolah, udah jelas berarti kepala sekolah ya Bu Tiska ya, kepala Iya, ya. sekolah dan rekan sejawat ya, wali-wali kelas ya, 4, 5, 6 lah gitu Iya. ya. Berarti dia Mhm. bisa membantu sehingga Bu ini tidak kewalahan sendirian ya. Iya iya betul Bu Tiska, mhm. Iya. Oke Bu ini, mudah-mudahan rencana Bu ini terlaksana dan rekan-rekan dapat membantu Bu ini dengan sukses dan murid-murid pun sholat dengan nyaman ya Bu ini Iya iya, dan mhm, mengontrol murid-murid untuk melaksanakan sholat. mhm. Semoga sukses ya Bu ini atas Iya. rencananya. Iya, terima kasih Bu Triska, mudah-mudahan amin. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Bu ini sekarang? Ya, sudah agak lega nih, sudah agak lega nih Bu Triska, setelah bercerita dengan Bu Triska gitu. Tadi bingung sendiri. Berarti setelah cerita baru lepas dapat ide ya Bu ini ya. Iya iya, heeh. Ya Bu ini. Saya juga senang bisa membantu Bu ini. Eh, Iya. untuk melihat perkembangannya nanti bagaimana kita berbincang-bincang lagi di lain kesempatan Bu ini. Iya, oke Bu Triska, dengan senang hati. Baiklah, kalau begitu saya rencana mau pamit dulu ya Bu ini. Iya Bu, mhm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah. Coach dan Bu Yeni sebagai coaching. Bagaimana perasaan Bu Yeni setelah saya uh, coaching?
Oke, baik terima kasih Bu Triska. Setelah kita adakan percakapan tadi, coaching tadi, perasaan saya menjadi lebih tenang ya. Tadinya saya ada masalah, setidaknya setelah berbincang-bincang, berbicara dengan Bu Triska, setidaknya ada celah tercerahkan begitu ya, apa langkah yang akan saya ambil untuk pelaksanaan kegiatan sholat anak-anak saya di sekolah. Dan saya sangat terbantu sekali setelah berbicara ngobrol dengan Ibu Triska. Ya mungkin itu ya Bu Triska. Ya, terima kasih ya Bu Yeni. Ya terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu Triska, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Mega, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Triska hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Mega gimana? Alhamdulillah sehat sekali, luar biasa hari ini Bu Triska. Oh ya, katanya kemarin Bu Triska mau cerita. Ayo cerita apa nih? Boleh dong Mega tahu? Ini Bu Mega, saya galau. Galaunya ini, ada anak saya di kelas 2 ini, dia tidak mau menulis. Maunya didampingi terus. Sementara saya ini kan anak lain juga butuh perhatian. Tapi dia ini maunya dekat saya terus, sehingga saya merasa galau, merasa terganggu. Begitu ya Bu Triska ya. Ya, jadi menurut Bu Triska, apa tujuan pertemuan kita hari ini? Tujuannya saya mau cerita aja tentang anak kelas 2 ini, bagaimana caranya menghadapi anak yang tidak mau menulis ini, Bu Mega. Dia karena ini, dia ini butuh perhatian khusus. Sementara anak-anak yang lain ini dia pengennya juga diperhatikan. Kalau anak yang lain dia bisa menulis. Sementara kalau dia ini hanya kalau disuruh dan diperhatikan dia mau gitu. Oh, begitu ya Bu Triska. Kalau boleh Mega tahu ini siswa kelas berapa ya Bu Triska? Kelas 2 Bu Mega. Oh, kelas 2. Oh iya. Jadi permasalahannya hari ini ada murid Bu Triska yang tidak mau belajar atau menulis ya Bu Triska ya. Jadi menurut Bu Triska, idealnya siswa yang mau belajar itu yang seperti apa? Ya, idealnya itu dia mau menulis setidaknya tanpa ada saya di depannya. Kalau disuruh dia mau menulis, tapi dia itu tidak mau. Makanya saya bingung Bu Mega. Saya pengennya anak ini di saat saya tinggalkan dia mau menulis sendiri. Maunya jadi siswa yang mandiri ya Bu Triska ya. Ya Bu Triska. Tujuan Bu Triska ini menurut Mega sangat bagus sekali. Kita mengharapkan anak kita ini mandiri, belajar tanpa diawasi, tanpa di dekat kita lagi ya Bu Triska ya. Betul, Bu Mega. Jadi Bu Triska, sekarang menurut Bu Triska, anak Bu Triska itu berada di skala berapa ya sekarang? Kalau menurut saya skalanya, kalau skala dari mana ya Bu Mega? Skalanya itu misalnya kan dari idealnya tadi. Nah, 1 idealnya sampai tadi berapa? 1 sampai 10 skala mana yang masih tercapai oleh anak itu sekarang? Sekarang dia masih skala, bisa dikatakan skalanya 3 Bu Mega. Wah, 3 ya Bu Triska ya. Iya, rendah. Makanya saya bingung gitu, galau. Iya Bu Triska. Wajar galau ya Bu Triska ya, dari 1 sampai 10 gitu, 3. Oh iya, jadi sekarang kan Bu Triska udah tahu skalanya 3. Jadi harapannya Bu Triska, inginnya nih si anak kita ini skalanya berapa? Pengennya sih 7 aja, sudah cukup. Ya, 7 ya Bu Triska ya. Ya. Oh, cukup kalau kita apakan
7 itu juga cukup bagus ya Bu Triska. Iya, kalau secara dia 7 itu udah cukup, tapi dibandingkan yang lain. Itu udah. Iya, iya. Jadi Bu Triska, kan tadi udah tahu tuh Bu Triska idealnya berapa, maunya nanti si murid kita ini. Nah, sekarang apakah ada peluang Bu Triska untuk melakukan perubahan nih kepada si anak ini? Peluangnya itu saya ada rasanya Bu Mega, saya pengennya ini anak ini saya pengen melatihnya Bu Mega. Jadi pas pulang sekolah saya pengen gitu melatih. Satu aja Bu Triska, apa ada cara yang lain yang Bu Triska pikirkan untuk bagaimana anak kita ini mencapai skala ideal yang Bu Triska inginkan tadi? Tidak, ada beberapa hal. Yang pertama, saya kan memberi bimbingan belajar di pulang sekolah. Kemudian, saya akan kolaborasi dengan teman sejawat. Bagaimana caranya menghadapi memberi bimbingan anak ini pulang sekolah. Kemudian lagi, saya akan mencoba ini Bu Mega, memberi tugasnya di rumah, disampaikan orang tua bahwa anak ini disuruh belajar dengan orang tua di rumah Bu Mega. Itu rencana saya. Wah, rencana yang luar biasa ya Bu Triska ya. Jadi Bu Triska, dari rencana yang bagus tadi itu nih ya Bu Triska. Mana sih yang jadi prioritas Bu Triska? Prioritasnya sih bimbingan di sekolah aja. Supaya saya bisa langsung mengajarkannya. Dan saya tahu. Gitu. Kira-kira ada nggak hambatan nantinya untuk Bu Triska melaksanakan rencananya ini? Hambatannya pasti ada ya Bu Mega. Kadang kita di sekolah itu pulang cepat karena ada kegiatan lain. Makanya itu hambatannya rasanya. Dan saya tidak lengkap. Maksudnya ini tidak sempurna melatihnya gitu, di sekolah itu. Tapi saya pengen prioritaskan bimbingannya di sekolah. Nanti saya cari jadwal. Iya. Jadi Bu Triska udah ada prioritasnya, kemudian gimana cara mengatasi hambatannya nanti. Terus Bu Triska, gimana caranya Bu Triska nanti menjaga komitmen Bu Triska yang bagus tadi, supaya pembelajarannya dengan si anak ini berjalan lancar dan tercapailah tujuan tadi dari skala 3 sampai ke 7 itu. Komitmen saya itu rencananya saya akan saya akan bicara dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan kemudian saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya Bu Mega. Seperti itu rencananya. Iya Bu Triska. Nah sekarang ada nggak di sekolah Bu Triska itu sesuatu yang bisa mengingatkan atau menjaga Bu Triska tetap di komitmen Bu Triska? Rencananya ini saya akan suruh anak ini mengingatkan kalau saya lupa. Oh iya. Ya kadang-kadang anak-anak ini gitu ya. Iya, kalau hari ini kita ada les umpamanya bimbingan atau bagaimana itu rencananya Mbak Mega. Iya Bu Triska. Mega doakan semoga nanti kegiatan Bu Triska dengan anak kita ini mencapai skala idealnya. Kemudian gimana nanti Bu Triska melihat atau ukuran keberhasilan dari Bu Triska nanti dari komitmen yang sudah dibangun tadi? Komitmennya yang seperti apa ya Bu Mega? Saya kurang paham. Ukuran keberhasilannya gitu loh. Nanti gimana sih ngelihat oh ini si anak udah meningkat skalanya gitu loh. Saya setelah 3 minggu paling lama memprakteknya, mencoba bimbingan, maka akan saya coba lagi nantinya Bu Mega apakah anak ini berubah atau tidaknya itu saya coba dia diberi tugas lagi seperti teman-teman yang lainnya, apakah dia ini dia mau menulis sendiri atau butuh bimbingan saya lagi. Oh, bagus sekali Bu Triska. Saya tunggu nanti loh Bu Triska. Nanti Bu Triska bercerita lagi sama Mega gimana perkembangan anak kita itu. Yang pastinya Mega doakan semoga berhasil dan sukses hendaknya.
Amin. Makasih ya Bu Mega atas doanya. Saya lega sekarang. Iya, sama-sama Bu Triska. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu Triska. Assalamualaikum. Makasih ya Bu Mega. Salam. Halo. Udah siap ya? Dah. Berapa menit tadi nih? Enggak dulu ini. Kita refleksi pembicaraan kita tadi. Mega sebagai coach dan Bu Triska sebagai coach. Jadi setelah kita melakukan percakapan tadi, apa yang Bu Triska rasakan pada saat di coaching? Ya Bu Mega, yang baik Bu Mega, kalau saya rasakan saat di coaching tadi, awalnya saya ini masih bingung, masih galau gitu Bu Mega. Setelah saya menceritakan apa yang saya sampaikan ke Bu Mega, apa kegalauan saya, sehingga kemudian Bu Mega mencari solusinya. Walaupun jadinya saya berpikir sendiri, saya merasa lega gitu. Merasa terselesaikan masalah saya setelah bercerita sama Bu Mega. Oh iya, baiklah. Terima kasih ya Bu Triska atas umpan baliknya. Iya Bu Mega.